Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Novia Fadila Nur Basmalah. Saya mahasiswa Universitas Sriwijaya Madura, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Di sini saya akan memaparkan pembahasan mengenai analisis kelayakan bisnis pada UMKM budidaya ikan lele yang ada di Desa Jambu, Kecamatan Leteng, Kabupaten Sumeneb, dan nama pemiliknya yaitu Bapak Ila. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas pada UMKM budidaya ikan lele ini yaitu ditinjau dari aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek lingkungan, aspek finansial, aspek hukum, aspek sosial, serta aspek ekonomi dan budaya. Hal tersebut dilakukan untuk dapat mengetahui apakah usaha tersebut layak untuk dijalankan atau perlu diberhentikan karena mengalami kerugian. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aspek teknis. Aspek teknis terdiri dari yang pertama ada luas lahan. Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan pembudidayaan ikan lele kurang lebih seluas 0,5 hektar. Lahan yang digunakan adalah lahan milik pribadi yang kebetulan Bapak Ila ini memiliki luas lahan rumah yang bisa dikatakan cukup luas. Jadi sebagian lahannya digunakan untuk berwirausaha. Yang kedua yaitu lokasi tempat budidaya ikan lele. Lokasinya yaitu bertempatkan di Jalan Pertanian, Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini ditentukan karena memang rumah Bapak Ila ini di daerah tersebut. Dan yang ketiga ada sarana dan prasarana. Yang pertama sarana untuk kegiatan budidaya ikan lele yaitu meliputi yang pertama ada bibit ikan lele. Banyaknya produksi bibit lele biasanya disesuaikan dengan kolam yang akan digunakan. Karena Bapak Ila hanya memiliki 4 kolam ikan lele, maka produksi bibit hanya sebanyak 3.000 bibit. Yang kedua, pakan lele. Pakan lele yang digunakan pada kegiatan budidaya ikan lele ini ada 2 macam, yaitu ada pelet dan pakan yang lainnya menggunakan ulat sebagai pakan tambahan bagi lele. Dalam satu hari pemberian pakan lele yaitu bisa sebanyak 1 kg pelet. Untuk pakan berupa ulat biasanya itu jarang diberikan karena memang ulat itu hanya pakan tambahan. Yang ketiga ada paralon. Paralon ini digunakan untuk tempat mengalirnya air yang diletakkan pada dinding kolam. Kebutuhannya hanya sedikit, tujuannya agar aliran air tidak putus. Yang keempat ada jaring. Jaring yang digunakan untuk menangkap ikan lele ini ukurannya sedang dan ada yang ukurannya lumayan panjang. Jadi pemakaiannya itu disesuaikan pada jumlah pemesanan lele yang dibutuhkan oleh konsumen. Lalu yang kelima ada timbangan, yang keenam ada bak sortir. Bak sortir ini jumlahnya ada 2 bak. Dan yang selanjutnya itu selang air. Selang air digunakan untuk mengalirkan air dari sumber air yang letaknya bisa dikatakan cukup jauh. Sarana yang digunakan dalam kegiatan budidaya ikan lele milik Bapak Ila ini terdiri dari yang pertama adalah transportasi milik pribadi. Jadi kebetulan Bapak Ila ini memiliki kendaraan sebanyak 2, jadi satunya bisa digunakan untuk kegiatan usahanya. Lalu ada BBM. Jumlah biaya untuk kegiatan pembelian BBM ini dalam sebulan bisa menghabiskan kurang lebih 50.000. Lalu biaya listrik. Dan untuk biaya listrik dalam 1 bulan bisa menghabiskan biaya sebanyak 50.000. Dan yang terakhir ada kolam ikan lele yang digunakan, yakni kolam yang terbuat dari beton dengan ukuran 2x1,5 meter kuadrat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar. Kegiatan pemasaran ikan lele milik Bapak Ila ini selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal tersebut bisa diketahui dari data jumlah produksi. Dari data yang ada, usaha ini sudah mengalami peningkatan yang sangat baik. Bahkan sejauh ini sudah melakukan kegiatan mitra usaha dengan banyak sekali UMKM makanan. Mengingat bahwa usaha ini merupakan satu-satunya usaha ikan lele yang ada di Desa Jambu, jadi tidak memiliki pesaing. Beberapa inovasi sudah dilakukan oleh pihak pembudidaya untuk meminimalisir kerugian ketika ikan lele mati karena beberapa faktor, di mana hal tersebut akan berdampak pada pendapatan dan jumlah produksi di tahun selanjutnya. Yang kedua ada promosi. Kegiatan promosi juga dilakukan yaitu melalui orang ke orang atau mulut ke mulut dan melalui media sosial. Jadi pemasarannya sudah mencapai pada lingkup luas. Berkat adanya Android, penjualan ikan lele ini sudah diketahui banyak orang. Bahkan sudah melakukan pengiriman ke beberapa pulau dalam kurun waktu tertentu.
Hal tersebut tentunya akan menambah nilai profit pada UMKM ini. Yang ketiga ada harga. Harga yang ditetapkan untuk pembelian ikan lele yaitu sebesar 25.000 per kilogram. Nah, untuk pemesanan ikan lele yang sudah dibumbui yaitu sebesar 28.000 per kilogram, dan untuk pemesanan 8 ikan lele dalam satu bungkus itu sebesar 15.000. Nah, yang keempat ada permintaan. Permintaan akan ikan lele ini mengalami peningkatan di mana awalnya budidaya ikan lele ini hanya memproduksi bibit lele itu sebanyak 2.000 bibit. Namun pada saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat yaitu sebanyak 3.000 bibit ikan lele. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aspek manajerial dan organisasi. Usaha ikan lele ini merupakan usaha perseorangan di mana semua pekerjaan itu dihandle sendiri oleh pemilik pembudidaya. Nah, ketika pemasarannya itu dalam skala banyak akan dibantu oleh keluarganya, jadi tidak membutuhkan karyawan dari luar. Nah, untuk pemesanan dalam bentuk lalapan maka akan dihandle oleh ibu pembudidaya karena beliau memiliki usaha catering kecil-kecilan di mana nanti pendapatan dan juga keuntungannya bisa dibagi rata sesuai dengan pekerjaan dan juga pengeluaran yang dilakukan. Aspek sosial dan lingkungan, yaitu dengan adanya usaha budidaya ikan lele ini akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan usaha peternakannya. Jadi dalam melihara hewan ternak maka seorang peternak akan memerlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan makanan dari hewan ternaknya. Jadi dengan rumput-rumput yang ada di sekitar kolam lele itu akan membantu para peternak untuk mencukupi kebutuhan makanan dari hewan ternaknya. Yang kedua yaitu membantu tanaman yang ada di lingkungan sekitar budidaya ikan lele tetap tumbuh ketika musim kemarau. Pada penelitian ini, aspek finansial yang akan dianalisis meliputi 3 kriteria, yaitu ada NPV, IRR, dan net BC. Dari hasil perhitungan NPV diketahui nilai yang diperoleh sebesar Rp174.808.757, di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai NPV dari usaha budidaya ikan lele ini bernilai positif dan lebih dari 1. Nilai IRR yang diperoleh yaitu sebesar 325%, di mana nilai persentase tersebut menunjukkan bahwa nilai IRR yang diperoleh lebih besar dari nilai persentase desim faktor yaitu sebesar 12% dan bernilai positif, serta diperoleh nilai net BC yaitu sebesar Rp25,59, di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap biaya Rp100 yang dikeluarkan oleh pihak pembudidaya akan menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp25,59. Jadi dapat disebutkan bahwa usaha budidaya ikan lele ini layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Aspek hukum. Aspek hukum merupakan pembahasan mengenai keamanan usaha atau legalitas usaha, baik itu usaha perseorangan maupun perusahaan besar. Tujuan dari adanya aspek hukum untuk suatu usaha yaitu untuk melihat keaslian dari usaha yang didirikan. Usaha budidaya ikan lele ini merupakan UMKM yang sampai saat ini belum memiliki surat izin usaha, sebab menurut penjelasan dari pihak pembudidaya ikan lele, usahanya itu hanya berada di lingkup skala kecil. Untuk resiko yang dihadapi pun juga tidak besar, jadi sejauh ini masih belum membutuhkan surat izin usaha. Aspek ekonomi dan budaya. Aspek ekonomi, dengan didirikannya UMKM budidaya ikan lele ini, pihak pemilik dari usaha budidaya ikan lele dapat memperoleh pendapatan tambahan, juga sebagai sumber peluang bagi usaha makanan atau warung-warung yang ada di Desa Jambu, Kecamatan Leteng, Kabupaten Sumeneb, serta sebagai sumber penyaluran hobi dari pemilik usaha UMKM budidaya ikan lele ini. Aspek budaya dalam usaha budidaya ikan lele ini tidak bertentangan sama sekali dengan budaya yang telah berkembang di Desa Jambu. Menurut beberapa penilaian warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi tersebut menyatakan bahwa usaha ini memberikan dampak positif bagi warga sekitar untuk bisa menciptakan dan mengembangkan usahanya secara mandiri. Cukup sekian pembahasan mengenai analisis kelayakan UMKM budidaya ikan lele yang ada di Desa Jambu, Kecamatan Leteng, Kabupaten Sumeneb. Semoga pembahasan saya tadi itu bermanfaat bagi kalian semua para calon pengusaha. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih banyak karena kalian sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.